Belum lama ini, netizen dihebohkan dengan pengakuan mengejutkan selebgram Balena yang mengaku sempat berobat di Padepokan Gus Samsudin. Dalam pengakuannya itu, Balena juga mengungkapkan jika dirinya harus merogoh kocek hingga 5 juta rupiah untuk sekali berobat pada Gus Samsudin. Bahkan, Balena dan orang tuanya pun juga rela untuk menempuh perjalanan panjang selama 12 jam untuk sampai ke Padepokan Gus Samsudin. Lantas benarkah setelah berobat ke Gus Samsudin, Balena bukannya sembuh tapi malah tambah sakit? Serta seperti apa pula pengalaman sang selebgram saat berobat? Benarkah perutnya sampai melepuh karena disentuh Gus Samsudin? Di sisi lain, pesulap merah yang kini semakin menjadi sorotan pun tampak tidak gentar untuk menghadapi laporan hukum yang dilayangkan kepadanya. Tidak hanya itu saja, bahkan pria bernama lengkap Marcel Radival itu pun juga mendapatkan banyak tantangan dari berbagai pihak untuk pembuktian. Salah satunya adalah dari Jindan, cucu Mbah Priok yang menantangnya untuk adu tembak. Lantas seperti apakah tanggapan Marcel tentang hal tersebut? Benarkah pembuktian itu pun sempat dilakukan guru Jindan dan berakhir gagal dengan peluru yang menembus kulit? Di tengah polemiknya dengan Persatuan Dukun se-Indonesia dan juga tantangan yang dialamatkan padanya, pesulap merah pun kini tengah berbahagia karena baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-27 pada 26 Agustus 2022 lalu. Lantas, seperti apakah reaksi sang pesulap merah saat mendapatkan kejutan istimewa dari teman-temannya? Serta seperti apa pula perjuangan pesulap merah untuk meniti karir hingga terkenal? Benarkah dulunya ia pun sempat bekerja sebagai ojek online? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengakuan mengejutkan datang dari selebgram bernama Balena yang mengaku pernah berobat ke Padepokan Gus Samsudin. Tidak tanggung-tanggung, untuk sekali berobat, Balena pun rela untuk merogoh kocek hingga 5 juta rupiah. Meskipun sebelumnya ia sempat ditawari untuk mengambil paket lengkap senilai 20 juta rupiah. Namun tragisnya, pada proses pengobatan ala Gus Samsudin, Balena pun justru merasa kesakitan yang luar biasa pada perutnya hingga melepuh dan juga perih. Selain harus menahan sakit luka bakar di perutnya itu, Balena pun juga mengaku jika dirinya tidak juga sembuh setelah berobat pada Gus Samsudin. Alih-alih membaik, kondisi kesehatannya pun justru tambah mengkhawatirkan setelah menjalani ritual yang disarankan oleh Gus Samsudin. Aku nggak dibayar, justru aku yang bayar. Gitu. Ini 1 tahun yang lalu ada bukti pembayaran. Jadi di sana itu aku dikasih 3 paket. Awalnya nggak dikasih 3 paket. Awalnya dimintain tarif seharga 20 juta. Itu ke papa aku langsung 20 juta. Papa aku kaget nih, wah apaan nih gitu, pengobatan apaan nih, gila mahal banget 20 juta. Ada yang lain nggak? Oh ada pak, ada paket yang ini 15 juta. Ada pembersihan apalah aku nggak ngerti ya. Ada di bawah itu nggak? Ada 5 juta. Ya udah, ntar saya runding dulu. Bilanglah sama aku, gila ya mahal banget nih katanya gitu. Dimintain 20 juta loh, ada di bawah itu nggak? Ada 5 juta, ya udahlah yang 5 juta aja. Akhirnya papa aku bilang, udah saya yang 5 juta aja, nggak mau ngapain mahal-mahal. Sampai berair, setelah pulang ke rumah itu perut aku sampai berair, hangus banget. Nih, ada kayak begini nih. Ini perut aku.
malam nih, 7 hari, 7 malam, dari jam 12 sampai subuh. Dari jam 12 setelah mandi aku suruh wirid, suruh sholat, suruh wiridnya itu sampai berapa ribu, sampai dia ngabisin waktu sampai subuh, dari jam 1 sampai subuh. Dan posisinya rambut aku kan basah kan, basah, rambut aku basah. Nah selama 7 hari itu, hari pertama oke, hari kedua masih oke, hari ketiga udah nggak enak badan, kayak udah gereges, hari keempat sama udah drop, hari kelima, keenam, ketujuh itu udah nggak sanggup, udah nyerah. Cuman aku pikir ya udah deh, karena aku nih penasaran orangnya, ya udah deh aku mau tuntasin dulu nih ritualnya nih gitu kan. Siapa tuh memang bener-bener ini cobaan, ini ujian buat aku yang memang nggak boleh halangan yang memang nggak boleh aku selesaiin gitu. Tapi pas aku selesaiin bukannya sembuh, memang sakit drop gara-gara memang aku masuk angin gitu. Itu untuk pembelajaran aja gitu, jadi pembelajaran buat diri kita dan untuk semua gitu loh. Jadi ya kalau misalkan mau berobat itu ya memang harus ke dokter. Pengakuan Balena tentang pengalamannya berobat di Padepokan Gus Samsudin pun juga menuai tanda tanya publik. Tidak pelak, sang selebgram pun juga mengungkapkan kronologi dirinya ketika berobat ke sana. Bahkan, usut punya usut saat Balena menemukan 2 ekor serangga dalam kulitnya. Kedua orang tuanya pun menjadi panik dan mengira jika sakit yang dialami oleh putrinya bukanlah penyakit medis belaka. Sontak saja ketika melihat kanal YouTube Gus Samsudin, orang tua Balena pun juga mengajak sang putri untuk mengunjungi padepokannya. Mereka pun rela untuk menempuh perjalanan jarak jauh yang memakan waktu 12 jam untuk sampai ke padepokan Gus Samsudin. Lantas, seperti apakah pengalaman Balena saat melakukan pengobatan ala Gus Samsudin? Waktu itu kan aku keluar kayak semacam serangga keras banget di dalam kulit gitu, dan itu butuh berjam-jam untuk mengeluarkannya, dan akhirnya bisa keluar sama aku minta bantuan ponakan aku pakai pinset gitu kan, kenceng banget, dan itu dapat dua. Nah setelah dapat 2 itu aku suruh bakar tuh sama ponakanku, sudah dibakar, badan aku semua kepanasan, muka aku merah, udah kayak udah ngerebus pokoknya, badan aku gatel semua. Nah akhirnya aku ke rumah sakit dong, ke dokter, ke klinik waktu itu. Nah di situ cuma dikasih obat alergi dan ya obat alergi, obat gatel kayak begitu, karena mungkin si dokter pikir aku alergi gitu, dan aku sudah minum obat itu tapi nggak sembuh-sembuh, malah badan aku tambah terasa panas. Nah akhirnya aku telepon sama mama papa aku di kampung Sukabumi, karena mereka itu panik, mereka itu khawatir. Akhirnya buru-buru datang ke Jakarta. Di perjalanan mereka cari-cari tuh di YouTube pengobatan untuk yang spiritual kayak gitu, karena mereka pikir itu aku sakitnya non medis gitu loh. Makanya mereka punya inisiatif kenapa nggak kita pergi aja gitu loh. Di jalan cari-cari di YouTube akhirnya dapet tuh padepokan itu. Nah sampai di tempat aku, mama papa aku ngajaklah ke sana ke Jawa, dan aku pun waktu masih di jalan pun aku nggak tahu mau ke sana gitu, karena aku emang nggak kenal juga kan. Sampai di sana juga aku kaget tuh, ini banyak banget gitu loh pasiennya, banyak banget pasiennya dan ngantri. Terus jam berapa? Jam 12 malam kita berangkat, jam 12 siang baru sampai. Terus si manajer aku, kakak aku sendiri bilang langsung sana, ini loh aku bawa penyanyi gini mau berobat segala macam. Nah alhamdulillahnya itu aku diduluin tuh dari ratusan orang itu, diduluin. Ya udah berobatlah di sana gitu, dengan dapat besi lah di kepala, besi yang berupa bunga kantil lah, terus kepala aku bisa sampai berasap lah, terus perut aku dipegang sama beliau juga sampai hangus, sampai
sebenarnya mengedukasi masyarakat semua untuk lebih cerdas lagi, untuk lebih pintar lagi gitu loh. Kayak aku sendiri dengan adanya itu aku jadi searching dong, kok bisa nih tangannya bisa jadi panas dan kulit aku bisa jadi melepuh. Akhirnya aku searching di Google, di e-commerce, ternyata ada minyak yang memang benar-benar bikin kulit kita melepuh, namanya Dragon Touch nih. Aku sampai tahu dan aku sampai beli itu minyak, pengen nyobain nih bener kan rasanya gitu ya. Kalau itu memang ilmu, benar-benar ilmu kesaktian yang beliau punya, tolong dimanfaatkan memang untuk menolong orang yang lagi kesakitan, dan jangan dikasih tarif yang berlebihan, karena datang ke sana untuk berobat tidak untuk kesakitan mengeluarkan kantong lagi, budget lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan itu memang trik, tolong dihentikan, karena kasihan orang sakit ke sana itu butuh pengobatan, bukan untuk dikasih trik ini itu segala macam gitu. Polemik Gus Samsudin tidak bisa dipisahkan dari sosok pesulap merah yang hingga kini masih menghadapi banyak tantangan hingga laporan hukum dari berbagai pihak. Lantas, seperti apakah sang pesulap menanggapi tantangan adu tembak dari Jindan? Benarkah guru Jindan pun pernah melakukan tantangan serupa dan berakhir dengan luka parah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Sabtu, 3 kali sehari loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga guys. Sosok pesulap merah memang makin menjadi sorotan setelah dengan berani membongkar trik perdukunan yang diduga digunakan untuk menipu masyarakat. Tak pelak dengan banyaknya trik dukun yang ia bongkar, pria bernama lengkap Marcel Radival itu pun tidak putus-putusnya mendapat tantangan adu ilmu dari banyak pihak. Salah satu tantangan tersebut datang dari Jindan yang mengaku sebagai cucu Mbah Priok. Ia pun menantang Marcel untuk melakukan adu tembak secara terbuka. Kendati demikian, Marcel pun juga dengan tegas menolaknya. Usut punya usut, sebelum Jindan menantangnya, Marcel pun juga sempat lebih dulu menantang guru Jindan untuk melakukan pembuktian ilmu kebal tembakan. Lantas, benarkah guru Jindan justru mengalami luka parah karena peluru yang menembus kulitnya? Itu saya udah bahas juga di banyak wawancara dan podcast. Itu sekali lagi jebakan. Karena kalau nggak percaya itu jebakan, silahkan lah izin ke polisi kalau boleh. Minjem senjatanya, tembakin ke diri sendiri. Karena sebelum dia tuh ada gurunya juga nantangin hal yang sama dulu. Koar-koar di medsos. Saya udah jelasin kalau penggunaan airsoft atau airgun ataupun senjata api untuk ditembakkan sengaja ke badan itu dilarang di Indonesia. Nggak bakal dapat izin, mau izin kemanapun. Karena saya udah izin ke beberapa polisi, nggak ada yang mengizinkan gitu. Dan akhirnya si gurunya itu nembak kakinya sendiri pakai airgun dan beredar videonya bolong kakinya. Nah, dari gurunya aja bolong, gimana muridnya? Sekarang aneh-aneh aja. Jadi nanti kalau muridnya ini dia nembak diri sendiri mati, ada muridnya baru lagi nanti, ayo tembak-tembakan. Ya terus aja begitu. Ya sama aja, gurunya aja bolong kakinya. Menyikapi ya biarkan aja, mungkin memang dia butuh panggung aja sih. Jadi kan gurunya udah banyak dihujat masyarakat ya, karena ketika dia nembak bolong. Marcel Radival tidak mempunyai hak untuk mengkoreksi para dukun atau paranormal gitu, apalagi pesulap kan gitu kan, dia jauh gitu. Kalaupun dia punya sertifikat Reiki-nya ini untuk apa? Kan nggak ada tulisan Reiki ini untuk mengkoreksi teman-teman sesama dukun, nggak ada Reiki ini untuk mengkoreksi teman-teman sesama pesulap, kan nggak ada. Hanya Reiki sertifikasinya keluar dari satu lembaga Reiki yang mengatakan bahwa dia sudah sah menjadi orang supranatural. Sementara itu, menanggapi tentang laporan hukum yang dilayangkan oleh Persatuan Dukun se-Indonesia, pesulap merah mengaku tidak gentar sedikit pun. Bagaimana tidak,
Sang pesulap mengaku yakin 100% jika aksinya membongkar trik perdukunan yang selama ini digunakan untuk pembodohan masyarakat itu tidak bisa dimasukkan dalam delik hukum. Bahkan, jika laporan tersebut benar diproses oleh kepolisian, Marcel pun juga mengaku siap untuk menjalani proses hukum dengan bantuan pengacara Kondang Sunan Kalijaga untuk mendampingi dirinya. Organisasi dukun yang sebelumnya juga diterima, sampai sekarang nggak ada apapun, gitu sih. Karena kalau misalkan ada nih panggilan klarifikasi atau apa, dan terbukti tidak sesuai, nanti nggak sesuai dengan deliknya, ya baru nanti kita proses lagi gitu. Tapi kalau untuk saat ini mau mereka buat laporan berapa ratus pun atau berapa puluh pun nggak ngefek apapun ke saya soalnya, gitu sih. Karena masyarakat Indonesia alhamdulillah juga sudah banyak banget yang cerdas sih sekarang, jadi bisa lebih kritis terhadap hal-hal yang mereka lakukan gitu. Nggak ada, kalau saya pribadi nggak ada, karena saya meyakini total apa yang saya lakukan ini tidak menyalahi hukum sama sekali. Yang perlu khawatir adalah mereka, karena ketika mereka membuat laporan palsu, itu tandanya mereka bisa dipastikan dipenjarakan, gitu sih. Kalau saya pribadi nggak ada yang dikhawatirkan, karena memang posisi saya nggak bersalah apapun. Mengedukasi itu nggak dilarang. Itu kan kalau laporan mereka itu diteruskan nanti dan terbukti tidak sesuai atau dengan dalih palsu, dengan laporan palsu gitu ya, terbukti baru kita proses. Tapi kalau untuk saat ini sih nggak ada yang diproses. Tapi kabarnya sudah menyiapkan beberapa pengacara besar nih di Jakarta. Kalau menyiapkan sih enggak, cuma memang ya kayak kemarin dari Bang Sunan Kalijaganya pun bersedia untuk membantu gitu aja sih, jadi kuasa hukum. Terus beberapa hari ke depan juga adalah rencana gitu. Beberapa hari ke depan untuk mau ketemu dulu ya, ngobrol apa aja nanti gitu. Ya berikut saya mau belajar tentang hukum yang saya bahas juga sebenarnya. Gimana hukum perdukunan sebenarnya di Indonesia. Kan di pasal 545 sampai 547 kan dilarang tuh. Sebenarnya kok ini bisa nggak, pasal ini seolah-olah nggak hidup gitu. Kok seolah-olah nggak dikerjakan lah gitu. Kenapa nih gitu. Saya mau nanya itu juga. Tapi kalau memang ada, laporkan. Bukti-buktinya kumpulkan, saksi-saksinya persiapkan gitu. Lalu bawa ke pihak yang lebih berwajib, yaitu polisi gitu loh. Gitu. Dia berbicara, saya ini anak polisi begitu, nggak ngaruh. Mau anak siapapun di sini nggak ngaruh gitu loh. Gitu. Di sini equality before the law. Gitu. Di hadapan hukum masyarakat sama. Artinya di sini jangan menjustifikasi. Mungkin yang dimaksud oleh Marcel itu adalah oknumnya atau orang yang bergerak di bidang supranatural, namun yang berniat jahat. Gitu loh, berniat jahat membunuh dengan cara halus tanpa menyentuh gitu loh. Mungkin itu. Kan banyak juga orang supernatural yang baik. Orang supernatural apa sih yang dimaksud dengan dukun loh? Kiai-kiai yang mengerti tentang cerita alam gaib itu dukun itu. Kan dukunnya mengetahui tentang hal-hal yang lebih sempurna. Pendeta-pendeta apa segala yang mengetahui hal-hal yang gaib ya, yang tidak diketahui oleh masyarakat biasa, ya itu disebutnya dukun di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Di tengah banyaknya laporan dan juga polemik tentang dirinya, kini pesulap merah pun tengah berbahagia karena genap berusia 27 tahun pada 26 Agustus lalu. Lantas, seperti apakah reaksi sang pesulap saat mendapatkan kejutan ulang tahun dari teman-temannya? Dan seperti apa pula perjuangan pesulap merah untuk meniti karir? Benarkah ia sempat bekerja sebagai ojek online untuk menyambung hidupnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Di tengah banyaknya laporan hukum hingga tantangan pembuktian yang dialamatkan pada pesulap merah, pria bernama asli Marcel Radival itu baru-baru ini memperingati ulang tahunnya yang ke-27 pada 26 Agustus lalu.
Dengan wajah sumringah, Marcel pun mendapatkan kejutan istimewa dari teman-temannya. Berbekal kue ulang tahun hingga konfeti, ulang tahun Marcel tersebut pun dirayakan dengan sederhana dan juga penuh keakraban. Lantas, seperti apakah harapan sang pesulap merah di usianya yang ke-27 ini? Benarkah dirinya pun akan lebih gencar lagi untuk membongkar trik perdukunan di usianya yang semakin matang? Ya adalah. Ya. Aduh panas. Panas lah itu. Terima kasih atas kejutan-kejutannya. Ya udah, pokoknya gitu aja. Semoga rezekinya kita semua diperlancar dan dipermudah semudah bernafas. Amin. Semoga di umur saya yang lagi lucu-lucunya ini Lagi lucu-lucunya segini, umur segini. iya, Kayak mie tuh, gemes. ya semoga bisa memberikan edukasi dan manfaat lebih banyak lagi untuk masyarakat Indonesia gitu. Saya pribadi sih nggak terlalu ketika ulang tahun ya nggak terlalu mengharap bagaimana sih gitu, karena kurang suka juga pertama ketika ulang tahun karena. Tapi kalau ini suka gak? Apa? Dijejutin kayak gini suka gak? Ya karena ada kamu sih. Iya. Makasih loh kamu. Tuh udah lah bikin baper. Karena ada kamu tapi kemarin ini. Iya. Setiap ulang tahun tuh bagi saya tuh berkurangnya umur. Itu tanda bahwa saya semakin dekat dengan menjadi kenangan. Karena mau bagaimanapun hidup kita endingnya jadi kenangan doang. Berarti udah makin deket nih, berarti saya harus lebih gas lagi edukasinya. Semua hal yang saya ketahui harus di-share lagi lebih kenceng gitu. Di sela perayaan ulang tahunnya, pesulap merah pun juga mengisahkan perjuangannya untuk meniti karir hingga menjadi salah satu pesulap yang paling populer di tanah air saat ini. Usut punya usut, pesulap merah kabarnya sempat menjadi sopir ojek online untuk menyambung hidupnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, pesulap merah pun mengaku sempat menekuni profesi ojek online hingga 3 tahun lamanya. Lantas seperti apakah suka duka Marcel Radival dalam meniti karirnya hingga menjadi pesulap sukses seperti sekarang ini? Memang udah takdirnya mungkin. Kalau bagi saya sih keterkenalan ini atau tanggung jawab yang baru yang saya dapatkan ini, saya merasa ya sekali lagi saya kayak dikasih tanggung jawab untuk nge-share edukasi lebih banyak lagi sih gitu. Walaupun banyak pro kontranya ya. Iya, semua orang juga pro kontranya banyak. Dulu saya jadi ojek online juga pro kontranya banyak. Jadi semua bidang juga pro kontra ada. Oh, pernah jadi ojek online ya? Iya, 3 tahun. Sama dong saya juga. Sama. Ojek apa? Ojek online juga sama. Kemana ketemu ya? Enggak. Kak, Bapak di pohon beringin mana nih? Aduh. Saya sekitaran Pamulang aja, Bang. Sama juga. Iya, sama. Iya bener. Jangan kita pernah ketemu tapi nggak kenal. Kalau pas jadi ojek online ya, yang bikin kesel banget, Bang. Iya nggak? Iya, bener. Share pengalaman ya. Kita lagi capek-capeknya berangkat pagi, pulang malam kan tuh buat ngejar bonus ya. Bener. Nah, itu ada aja tuh konsumen yang, "Bu, jemput di mana ya?" gitu. Ikutin match aja, Mas, gitu kan. Rumahnya yang mana? Kan kita perlu tahu detailnya. Dibales nih. Samping rumah Bu Teti yang anaknya 2. Bu Teti itu siapa ya? Kenal juga enggak gitu. Itu kayak kesel banget. Yang saya lakukan adalah berusaha menghormati orang lain. Jadi nggak peduli kalau saya pribadi ya, saya tuh nggak berusaha nuntut untuk gitu, kayak dihormati, disukai, dikagumi dan sebagainya. Saya justru malah berusaha mengagumi, menghormati. Masalah dia menghormati balik atau enggak terserah lu deh gitu. Yang penting urusan gue adalah gue tahu keahlian lo apa, gue hormati keahlian lu, gue belajar dari keahlian lu tersebut. Makanya kalau dibilang teman sharing saya ya, setiap orang yang baru ketemu saya itu semua teman sharing saya semuanya. Demikian pemirsa, kabar terkini.
terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.